Perjuangan bambu runcing dan pencabutan pagar laut Tangerang. Padang, tanggal 23 Januari tahun 2025. Ramlan Tuanku Guru, Ketua Dewan Pengurus Daerah DPD Himpunan Masyarakat Tani dan Nelayan Indonesia, Himtani, Sumatera Barat dan Direktur Tiang Putih Institute, mengungkapkan pandangannya mengenai dinamika politik dan sosial terkini di Indonesia, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya alam dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat. Dalam pandangan Ramlan, semangat perjuangan rakyat Indonesia yang dulu dipertahankan dengan bambu runcing dalam memperjuangkan kemerdekaan, kini harus dilanjutkan dengan semangat yang sama dalam mencabut pagar bambu yang membatasi hak rakyat, khususnya petani dan nelayan. Pagar Laut Tangerang, simbol pembatasan akses rakyat. Isu terkini yang tengah menjadi perbincangan hangat adalah pembangunan pagar laut di pesisir Tangerang. Pagar laut ini, yang merupakan bagian dari kebijakan pengelolaan sumber daya alam pemerintah, telah menuai kontroversi di kalangan masyarakat pesisir, terutama nelayan yang merasa akses mereka terhadap laut sebagai sumber kehidupan semakin terbatas. Ramlan menyampaikan keprihatinannya tentang proyek pagar laut yang ia anggap bisa menjadi pembatas bagi banyak nelayan kecil. Pagar laut ini mungkin dimaksudkan untuk pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam, tetapi pada kenyataannya justru bisa menjadi penghalang bagi nelayan kecil yang telah mengandalkan laut sebagai mata pencaharian mereka. Ini adalah contoh nyata dari bagaimana pagar-pagar kekuasaan dibangun untuk mengisolasi rakyat dari hak-haknya, ujar Ramlan dengan penuh keprihatinan. Ramlan, yang juga merupakan Ketua DPD Himtani Sumatera Barat, menegaskan bahwa kebijakan pemerintah harus selalu mengedepankan kepentingan rakyat, bukan justru menciptakan jarak yang semakin dalam antara rakyat dan sumber daya alam yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup. Laut adalah sumber kehidupan bagi nelayan, dan pembatasan akses terhadap laut akan semakin memperburuk nasib mereka. Pemerintah harus mempertimbangkan dengan bijak dampak kebijakan ini terhadap kehidupan masyarakat pesisir, lanjutnya. Upaya negara hadir untuk nelayan dan petani. Meskipun demikian, Ramlan juga mengapresiasi sejumlah upaya yang telah dilakukan negara untuk hadir bagi petani dan nelayan. Pemerintah, melalui berbagai program dan kebijakan, telah berusaha memberikan dukungan, baik dalam bentuk bantuan langsung, penyuluhan, maupun program pemberdayaan ekonomi. Kita tidak bisa mengabaikan usaha-usaha yang sudah dilakukan negara, seperti program asuransi nelayan dan bantuan untuk pembelian alat tangkap yang lebih ramah lingkungan. Begitu pula dengan program subsidi pupuk dan perbaikan infrastruktur pertanian yang terus digulirkan untuk mendukung kesejahteraan petani, ujarnya. Namun, Ramlan menekankan bahwa meskipun sudah ada upaya dari pemerintah, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Kita masih perlu memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat diterima secara langsung oleh masyarakat di lapangan. Banyak sekali kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan lokal, atau terlambat sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat agar kebijakan dapat lebih efektif dan tepat sasaran, tambahnya. Mencabut pagar bambu, menuntut keadilan dan akses sumber daya alam. Sebagai seorang aktivis dan pemimpin yang berjuang untuk kepentingan petani dan nelayan, Ramlan menekankan pentingnya untuk mencabut pagar-pagar bambu yang membatasi akses masyarakat terhadap sumber daya alam. Menurutnya, perjuangan yang dulu dilakukan dengan bambu runcing untuk merebut kemerdekaan harus diaktualisasikan kembali dengan semangat yang sama dalam melawan kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat kecil. Pagar bambu di masa lalu menjadi simbol perlawanan terhadap penjajahan. Kini, kita menghadapi pagar-pagar baru, seperti yang terjadi dengan alih fungsi lahan pertanian dan pembatasan akses ke laut, yang hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu dan mengorbankan masyarakat kecil. Kami, sebagai bagian dari Himtani, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu mencabut pagar-pagar ini demi tercapainya keadilan sosial dan keberlanjutan bagi petani dan nelayan, tegas Ramlan. Ramlan juga menambahkan bahwa pencabutan pagar bambu tersebut bukan hanya soal menghapus hambatan fisik, tetapi juga tentang menciptakan ruang bagi petani dan nelayan untuk dapat mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan mendapatkan hak mereka secara adil. Kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil akan mengurangi ketimpangan sosial dan memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang sama terhadap sumber daya alam yang menjadi hak mereka, jelasnya. Kesimpulan, mengedepankan keadilan sosial. Melalui kritik yang disampaikan, Ramlan berharap agar pemerintah dapat lebih bijaksana dalam merumuskan kebijakan yang menyangkut pengelolaan sumber daya alam. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat,
dan sektor swasta untuk menciptakan kebijakan yang inklusif, tidak merugikan masyarakat kecil, dan mendukung keberlanjutan ekosistem. Isu pagar laut di Tangerang dan berbagai kebijakan pengelolaan sumber daya alam lainnya harus menjadi pelajaran berharga dalam membangun Indonesia yang adil dan sejahtera. Pencabutan pagar bambu, baik yang ada di darat maupun di laut, adalah langkah penting untuk membuka kembali akses rakyat terhadap kekayaan alam yang seharusnya mereka nikmati bersama. Kingmaker Baligar Taufikur Rahman melaporkan dari Pauh, Kota Pahlawan.